Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Bapa, terus tuntun setiap kami agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus diajar dan boleh diarahkan agar memiliki karakter seperti-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh terus fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 24 ayat yang pertama sampai yang kedua. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. 74 orang diundang menghadap Tuhan, namun hanya satu dari 74 orang tersebut yang diizinkan mendekat kepada Tuhan di gunungnya Tuhan. Musalah satu-satunya yang diizinkan naik dan mendekat. Pada waktu saya membaca dan memperhatikan perkataan firman Tuhan ini pagi tadi, saya teringat akan perkataan dan pertanyaan Raja Daud kepada Tuhan di kitab Mazmur demikian. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai keempat. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Menjawab pertanyaan Daud tersebut, Tuhan menyatakan serentetan kualitas atau kriteria akan manusia yang dipandang layak untuk boleh naik dan menumpang di gunungnya Tuhan. Mereka adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Mereka adalah manusia yang berlaku adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mereka adalah manusia yang bersih lidahnya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mungkinkah kita dapat menemukan manusia dengan catatan hidup dan kualitas yang demikian, dan orang tersebut masih ada di bumi? Sebab betapa nyaris sempurnanya orang yang demikian. Tuhan kemudian menyimpulkan satu hal tentang orang yang seperti itu, yaitu satu kualitas karakter yang disebut takut akan Tuhan. Itulah kesimpulan dari semua kriteria bagi orang-orang yang boleh naik ke gunungnya Tuhan dan boleh menumpang di dalam kemahnya Tuhan. Kembali kepada peristiwa di kitab Keluaran 24 yang baru saja kita dengarkan tadi. Kenapa hanya Musa seorang diri yang boleh mendekat kepada Tuhan? Bukankah ada 74 orang yang bersama-sama datang menghadap Tuhan saat itu? 74 orang dipanggil untuk datang. Namun hanya satu, yaitu Musa, yang dipilih untuk mendekat. Kenapa? Keluaran 20 yang sudah kita renungkan beberapa waktu lalu menyimpulkan bahwa Musalah yang satu-satunya dari bangsa Israel yang menunjukkan rasa takut dan hormat akan Tuhan dan bersedia untuk masuk mendekati Tuhan. Sementara semua bangsa itu ketakutan untuk mendekat, sebab takut akan Tuhan bukanlah roh ketakutan. Takut akan Tuhan itu berpusat dan bertumpu kepada rasa hormat dan cinta kepada Tuhan. Ketakutan itu berpusat kepada menyelamatkan diri sendiri. Takut akan Tuhan adalah memilih berjalan menuju Tuhan, menghadapkan muka kepada Tuhan. Ketakutan adalah berjalan menjauhi Tuhan, menghadapkan belakang kita kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang boleh naik dan menumpang di kemahnya Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur dan terus siap untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Ajari dan tuntun aku terus ya Bapa. Amin.
Jesus loves you, and so do I.